Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Majelis Guru telah memberikan waktunya untuk pembahasan bagi kami berdua setelah pelatihan selama 5 hari yang lalu berkaitan dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Isa Sarah juga sudah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan mindset, yaitu pola pikir. Bahwa pola pikir itu terbagi menjadi dua, yaitu pola pikir tetap atau PTT, yaitu pola pikir yang memang harus ditinggalkan karena ianya bersifat statis. Kemudian yang kedua yaitu pola pikir bertumbuh atau PPB, merupakan pola pikir yang memang harus kita motivasikan bagi diri kita, untuk kita giatkan, untuk kita timbulkan, yang gunanya baik di diri kita sebagai guru maupun sebagai murid. Baiklah rekan majelis guru yang saya hormati, sebelumnya saya ingin meluruskan bahwa yang dimaksud dengan deep learning atau pembelajaran mendalam itu bukan merupakan kurikulum baru. Kita masih menggunakan kurikulum lama, yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, di mana deep learning ini merupakan pendekatan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa metode pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian juga model pembelajaran, ya, sehingga guru untuk kedepannya mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa mempersiapkan diri untuk menerapkan metode pendekatan baru dalam mengajar, kemudian memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan juga menarik kepada anak didik kita. Apapun nanti model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang akan kita berikan kepada murid kita, itu mengacu kepada rumus 18334, di mana 1 itu adalah pembelajaran mendalam, 8 adalah dimensi profil lulusan yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Ketiganya adalah prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam ini terdiri dari berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan. Kata kuncinya ini nanti semuanya akan dituangkan di dalam rencana pembelajaran kita. Untuk kata kunci pembelajaran berkesadaran, kita memahami tujuan pembelajaran, ya. Untuk pembelajaran bermaknanya kontekstual, relevan dengan kehidupan, sehingga nanti apa yang akan kita pelajari, apa yang dipelajari murid ada di dalam kehidupan mereka dan juga mempunyai manfaat untuk kehidupan mereka ke depannya. Kemudian juga yang ketiga adalah pembelajaran menyenangkan. Tiganya adalah pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Pada pertemuan pertama memahami, mengaplikasi, merefleksikan. Nanti di pertemuan kedua, hasil refleksi pertemuan pertama kita gunakan kembali untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan kembali. Di pertemuan yang ketiga, hasil refleksi pertemuan yang kedua kita gunakan lagi untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Begitu seterusnya. Keempatnya yaitu kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan. Praktik pedagogis ini berkaitan dengan yaitu potensi yang berkaitan dengan bagaimana cara seorang guru itu menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Adapun lingkungan pembelajaran terdiri dari ruang fisik, contohnya kelas, atau nanti pembelajaran dilakukan di luar kelas. Kemudian ruang virtual dan juga budaya belajar. Yang ketiga, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini nanti bisa kita masukkan misalnya kita dalam pembelajaran menggunakan infocus, laptop, atau juga HP. Itu nanti kita tuangkan ke dalam rencana pembelajaran kita. Kemudian kemitraan. Kemitraan ini berupa kolaborasi atau kerjasama antara dua pihak atau lebih, ya. Contohnya guru misalnya guru kelas 2 berkolaborasi dengan guru kelas 2 sebelahnya, atau guru kelas 2 berkolaborasi dengan guru lintas mata pelajaran kayak guru agama. Kemudian juga kemitraan orang tua, komunitas belajar, contohnya paguyuban. Kemudian juga ada mitra profesional. Contoh mitra profesional ini misalnya kita mengundang orang kesehatan untuk melakukan penyuluhan di kelas kita. Atau misalnya kita punya wali murid yang seorang dokter itu kita minta tolong untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kesehatan untuk anak murid kita. Atau juga kita punya wali murid yang di kepolisian misalnya, ya,
minta tolong untuk memberikan pembelajaran atau misalnya tentang rambu-rambu lalu lintas, gitu ya. Kemudian semua yang prinsip pembelajaran tadi yang 18334 itu nanti semuanya dituangkan ke dalam rencana pembelajaran, tentunya dengan dimensi pengolahan karakter, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan juga olahraga. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan di sini ada gambar prinsip pembelajaran mendalam. Pada lingkaran ini ya terdapat ada perbedaan di 3M, yaitu pengalaman belajar ya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di sini terdapat tanda panah, sedangkan yang lain pada lingkaran yang lain tidak ada tanda panah. Apa maknanya? Ya di sini kan ada tanda panah yang berupa siklus putaran. Berarti kita dalam menuangkan ke dalam rencana pembelajaran, diawali misalnya kita memahami, kemudian hasil memahami itu kita aplikasikan, kemudian baru merefleksi, ya. Atau kita merefleksi, hasil refleksi kita gunakan untuk memahami, kemudian kita mengaplikasi, dan begitu seterusnya. Tidak boleh bertolak dari tanda panahnya, misalnya kita memahami, kemudian kita merefleksi atau mengaplikasi, atau merefleksi lalu kita mengaplikasi, atau kemudian kita memahami, itu tidak boleh. Berbeda dengan prinsip pembelajaran yang lain. Saat kita menuangkan, misalnya kita mau pilih bermakna dulu, silakan, menggembirakan dulu, silakan, atau kesadaran yang akan kita dulukan itu tidak masalah. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Katmira untuk membahas tentang perencanaan pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bu Esti tadi mengenai pembelajaran mendalam. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman belajar yang akan nantinya kita tuangkan di dalam perencanaan pembelajaran. Pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Pengalaman belajar yang diciptakan proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Pengalaman ini terjadi di berbagai lingkungan, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari, dan melibatkan interaksi dengan materi pelajaran, guru, teman sejawat, dan lingkungan. Berikutnya pengalaman belajar yang akan diterapkan di dalam perencanaan pembelajaran itu ada memahami. Memahami di sini diterapkan dalam perencanaan pembelajaran itu pada kegiatan inti. Adapun karakteristik pengalaman belajar memahami, yang pertama menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menstimulasi proses berpikir peserta didik. Kemudian menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari. Berikutnya mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata. Berikutnya memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Dan mengaitkan nilai pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Dalam konteks memahami ini, murid kita memiliki kesadaran mulai dari dalam diri dia masing-masing. Kemudian pengalaman belajar yang kedua di dalam pembelajaran mendalam yaitu mengaplikasi. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi yaitu yang pertama menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Berikutnya menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lainnya. Melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan. Berikutnya mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Di dalam aplikasi ini juga nantinya akan kita terapkan di dalam perencanaan pembelajaran. Pengalaman belajar yang ketiga yaitu merefleksi. Karakteristik pengalaman belajar merefleksi, yang pertama itu memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Yang kedua, refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Berikutnya menerapkan strategi berpikir dan memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Dan refleksi ini juga termasuk dalam kegiatan perencanaan pembelajaran pada kegiatan inti. Pengalaman belajar ini nantinya setiap perencanaan yang kita buat itu di dalamnya tersirat prinsip pembelajaran. Pertama, berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Dalam pengalaman belajar tadilah akan kita tuangkan dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Saya akan menjelaskan
mengenai format untuk pembuatan perencanaan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam pembelajaran mendalam. Dalam perencanaan pembelajaran seperti biasa, di sana ada satuan pendidikan. Itu sudah sering kita buat ya. Perencanaan pembelajaran ini hampir sama dengan modul. Untuk mata pelajaran, fase dan waktu masih tetap sama. Identifikasi perencanaan itu ada peserta didik, kemudian mata pelajaran, profil pelajar Pancasila. Namun pada perencanaan pembelajaran mendalam, di sana yang muncul adalah 8 dimensi kelulusan. Sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita harus menentukan 8 dimensi kelulusan yang mana yang akan kita terapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Sama dengan yang ada pada modul, yaitu kita harus menentukan tujuan pembelajaran, kemudian topik pelajaran, dan praktik pedagogis. Isinya tentang model pembelajaran apa yang akan kita terapkan, kemudian setelah itu kita cantumkan sintak-sintak pembelajarannya. Berikutnya kemitraan. Kemitraan ini bersifat opsional ya Bapak Ibu, di mana kemitraan di sini bisa dalam lingkungan belajar itu kita biasanya kita ambil guru dan murid. Dan boleh juga kita ambil wali murid, kita undang wali murid dalam kegiatan apa. Nanti wali murid akan memberikan materi kepada anak didik kita. Kita bisa mengundang ahli, seperti kita belajar kesehatan, kita bisa mengundang ahli kesehatan untuk menerapkan pembelajaran di kelas. Kemudian contoh ada materi lalu lintas, kita bisa mengundang jika ada orang tua dari wali murid kita, anggota kepolisian, bisa kita undang untuk memberikan materi pelajaran. Berikutnya, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini biasa yang kita tulis dalam perencanaan yaitu lingkungan pembelajaran di ruang kelas, ada lingkungan pembelajaran di luar lingkungan kelas, atau kita lingkungan pembelajaran di tempat tinggal murid. Itu bisa kita gunakan sebagai lingkungan pembelajaran. Kemudian pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital di sini dalam proses pembelajarannya biasa kita menggunakan internet ya, menggunakan infocus, menggunakan laptop. Selain itu juga pembelajaran kita itu bisa kita upload ke media sosial, baik ke TikTok, ke YouTube, ataupun ke media sosial yang lainnya ya. Pengalaman belajar inilah akan nampak nanti karakteristik pengalaman belajar yang 3 tadi: memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Pengalaman belajar masih sama dengan modul ajar seperti biasa, masih ada kegiatan awal. Kegiatan intinya di sinilah yang mulai berbeda. Pada kegiatan inti ada memahami, kita menggunakan sintak discovery learning, pemberian stimulus itu termasuk dalam memahami ya. Kemudian sintak berikutnya mengidentifikasi masalah, itu juga termasuk dalam memahami. Sementara rincian kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu sendiri bisa menuangkan di dalam perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid kita. Berikutnya yang mengaplikasi ini juga di dalamnya nanti ada sintak-sintak pembelajaran sesuai dengan metode yang kita ambil. Di dalam mengaplikasi, di sini anak mengaplikasikan, anak sudah melakukan. Berikutnya merefleksi. Di dalam refleksi di sini dituliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di dalam pengalaman belajar ini ya ada 3 pengalaman: memahami, mengaplikasikan, dan refleksi. Yang ketiga-tiganya ini harus ada maknanya. Maknanya di sini maksudnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Suasana pembelajaran di kelas kita itu bisa menciptakan suasana yang menggembirakan. Pembelajaran dalam ini anak-anak kita itu dituntut untuk berpikir kritis. Jadi anak-anak harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Sudah menerapkan pelajaran HOTS ya tingkat tinggi. Kemudian kegiatan penutur masih sama dengan model seperti biasa ya, kita menyimpulkan pembelajaran, kemudian peserta didik memberikan refleksi dan apresiasi. Peserta didik juga mendiskusikan terkaitan perencanaan pembelajaran yang selanjutnya dan menutup pembelajaran. Rangka terakhir itu ada asesmen. Asesmen pada pembelajaran akan dicantumkan seperti asesmen pembelajaran awal, itu bisa berupa kuis, bisa juga pertanyaan pemantiknya di awalnya. Kemudian ada asesmen proses atau asesmen for learning ya, itu bisa berupa peta konsep, presentasi, ataupun yang lisan. Kemudian ada asesmen akhir yang berupa jurnal refleksi, tertulis, tes lisan, penilaian kinerja, penugasan, penilaian produk. Ini di dalam perencanaan pembelajaran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan pembelajaran pada hari ini. Harapkan nanti
berarti dengan adanya pembahasan ini Bapak Ibu sudah bisa dalam pembuatan perencanaan pembelajaran dan akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sekian, terima kasih.